Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Edi Kurnia Edkur di acara Golazo Boys. Ya, hari ini Golazo Boy akan bahas tentang video analis. Video analis di dunia sepak bola, di mana sekarang itu sudah mulai berkembang dan sangat dibutuhkan. Gitu. Nah, sekarang gua nggak sendiri. Gua bersama Mas Patrick. Halo Mas Patrick. Halo. Siap. Siap. Mas Patrick, perkenalkan diri dulu dong. Mas Patrick ini sebagai apa dan video analis itu apa sih? Oke. Nama saya Patrick. Saya analis. Saya pernah kerja di klub sepak bola profesional, pernah kerja di media, pernah kerja di operator kompetisi. Dan video analis itu adalah cara untuk mempelajari bagaimana baik itu tim maupun pemain, bagaimana cara mereka bermain, apa kekuatan, apa kelemahan, dan secara spesifik kalau di klub itu lebih ke bagaimana membantu dengan informasi tersebut supaya tim kami menang di pertandingan berikut. Oh, kayak FBI ya? FBI? FBI. FBI, FBI. Bener gak sih? Kayak gitu ya? Bisa sampai sedalam itu. Sudah sedalam itu. Karena Mas menganalisa, mengetahui kelemahannya di mana, kekurangannya seperti apa. Beda dengan ini, dengan statistik? Kalau statistik itu angka yang datanya kami pakai. Jadi bisa kami pakai sebagai untuk memperkuat apa namanya informasi yang kami temukan gitu. Tapi kalau secara saya video itu lebih banyak main video, lebih banyak gambar, visual gitu. Lebih real ya? Lebih real, lebih terlihat, dan lebih jelas, dan lebih meyakinkan. Bisa dibilang gitu. Oh, ya. Nanti informasinya itu disajikan dalam bentuk? Saya bikin laporan, baik itu klip-klip video, maupun ada laporan angkanya juga. Tapi utamanya sesuai dengan apa yang pelatih mau sih. Kalau gitu. Oh, kayak gitu ya. Berarti keren banget nih. Berarti klub-klub sekarang itu harus ya punya ya? Ya, harus punya atau diwajibkan nih sekarang? Karena kan ini bagian dari strategi dong. Benar nggak sih? Iya, benar, bagian dari strategi. Setiap tim kan pasti pengen meraih kemenangan gitu. Pasti. Dan staff yang mereka rekrut, sebagaimana mereka, sejauh mana mereka pengen meraih kemenangan gitu. Jadi tim yang paling makin serius ya, maka staffnya akan semakin dalam dan semakin spesifik gitu. Gila, jadi semakin jelas ke arah kemenangan. Benar nggak sih? Iya, semakin serius. Harusnya gitu dong, karena kan bener-bener dilihat gitu ABCD-nya gitu kan, kurang lebihnya seperti apa dan gimana. Gila, keren. Mas, gimana caranya sih kok bisa ujuk-ujuk masuk ke dunia video analis kayak gini? Gimana caranya ya? Saya juga bingung. Awal mulanya gimana tuh? Kok bisa? Apakah ini memang ada sekolahnya? Atau bagaimana? Saya sebenarnya dari dulu emang suka olahraga. Berbagai jenis olahraga. Dan saya senang menang gitu. Jadi setiap kali nonton pertandingan olahraga, sepak bola, balapan, badminton, apapun itu, selalu penasaran. Kenapa sih kok tim A atau pemain B bisa menang gitu. Jadi mungkin ada pola-pola atau ada gaya main tertentu atau ada kebiasaan yang kayaknya bisa dipelajari gitu. Nah, kemudian saya sambil kan sering di medsos, buka internet gitu. Ada website-website yang menyajikan tentang analisis taktik sepak bola. Oh, mereka membedah nih pertandingan ini Barcelona gaya mainnya kayak gini. Si Bayern Munchen kayak gini. Terus saya coba praktikin. Saya coba bikin tulisan serupa. Saya ada kirim ke website internasional. Waktu itu saya lagi kuliah, saya coba apply buat magang, terus ternyata keterima. Wah, keren. Jadi dari situ masuklah ke dunia analisis dan punya banyak teman, lingkungan, kolega yang jadi analisis di sepak bola internasional gitu. Oh, keren. Jadi nggak sembarangan ya. Dan menurut saya ini kedepannya ya memang harus ya. Udah wajib nih klub-klub nih. Seperti sih di klub sudah mulai wajib dan sudah ada regulasinya kalau nggak salah. Sudah ada regulasinya sekarang. Wah, keren banget tuh. Pernah di klub, Mas? Pernah di klub selama beberapa 2-3 tahun terakhir. Wah, di klub berarti memang sudah inilah ya. Liga 1, Liga 2, Liga 3?
ada Pasti. klub. Nggak boleh dibuka katanya. Bahaya katanya gitu. Gitu. Pengalaman menariknya deh. Pengalaman menariknya selama ini apakah contoh nih ketika lagi videoin itu tuh mata-mata gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Jadi saya pernah kerja dengan beberapa pelatih yang mana mereka dari dua generasi berbeda. Oke. Ada pelatih yang generasi lebih tua, dia tidak terlalu banyak pakai video analisis. Video analis. Mungkin semusim nggak nyampe 10 kali gitu, 20 kali. Nah, sedangkan untuk pelatih yang kedua ini pelatih masih muda, jadi masih baru, dan dia pengen mencoba banyak hal gitu. Jadi kami hampir setiap hari bikin sesi video analisis bersama tim, bersama individu, bersama posisi-posisi tertentu atau situasi tertentu. Jadi sangat sering lah. Jadi ternyata penggunaannya aja tuh di setiap klub tuh berbeda. Berbeda. Gimana pelatihnya? Kalau pelatihnya misalkan gue udah bisa nih ngantongin kelemahannya tim ini, atau dia pede dengan gue punya strategi misalkan gitu. Ya, Padahal kan basically harusnya secara ini dari Mas dong. Benar nggak sih kayak gitu? Ya, biasanya analis akan memberikan informasi dan nanti pelatihnya sendiri yang akan pakai itu untuk mengambil keputusannya dia, baik itu di latihan maupun di lapangan. Oke. Pertanyaan saya, selama ini tepat sasaran nggak? Ada banyak yang tepat sasaran, maksudnya dalam hal ya mereka mainnya secara umum sama seperti yang sudah terbaca lah ya akhirnya ya. Cuma mungkin ada tim-tim kan kadang dalam pertandingan tertentu ada sengaja mengubah sesuatu strateginya untuk misalkan menghadapi pertandingan besar, derby atau apa gitu. Yang ternyata selama sebulan 2 bulan ke belakang mereka nggak pernah pakai ini, terus tiba-tiba pakai. Misalkan ada pemain tertentu atau skema tertentu gitu. Jadi ya kadang ada yang ada kejutannya juga sih memang. Sama mungkin kadang nggak semua kompetisi itu informasinya terbuka. Jadi misalkan daftar pemain cedera kita kan nggak sepenuhnya tahu gitu. Mungkin ada pemain tertentu yang sebulan terakhir nggak main, terus tiba-tiba main terus langsung loh kok dia bisa main, kok kemarin nggak ada, terus tiba-tiba main tanpa ada informasi. Jadi kadang yang kayak gitu sih mengagetkan, tapi ya itu serunya juga di situ. Serunya di sini ya. Kalau boleh dikatakan kan awalnya kita udah membaca situasinya adalah A gitu kan, terus tiba-tiba si klub ini ya entah dia tahu juga atau tidak tapi tiba-tiba dia merubah strategi. Itu yang, nah ada solusi nggak ketika gitu? Biasanya ketahuannya itu ketika hari pertandingan, ketika misalkan daftar pemain keluar, terus ketika kami baca, nebak gitu, loh kadang mungkin ada yang berbeda gitu kan. Ya udah, dari line up keluar sampai pertandingan dimulai, cari cara deh untuk adaptasi gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Baru ketika sudah di lapangan ya udah sesuai dengan pertandingan bergulir. Gitu. Oke, itu di klub ya? Itu di klub. Kalau misalkan di federasi? Mungkin tepatnya di operator liga kali ya. Saya belum pernah di federasi. Kalau di operator liga itu saya sekarang bantu untuk menganalisis pertandingan. Jadi kalau di klub saya menganalisis lawan pertandingan berikutnya. Satu tim. Oke. Kalau sekarang di operator menganalisis setiap minggu itu pertandingan. Keseluruhan berarti? Atau iya sebenarnya kami dibagi tim. Jadi dalam tim itu ada beberapa orang. Jadi misalkan pertandingannya ada seminggu ada 10 misalkan, ya udah bagi 3, bagi 4 gitu. Mungkin satu orang ada 2, 4 pertandingan gitu. Jadi nggak semuanya. Nggak semuanya, tapi secara ini Mas menganalisis pertandingan yang pertandingan 1, 2, 3 gitu ya, di Liga misalnya 1, 2 gitu. Mas menganalisa. Dan itu tugasnya untuk apa, Mas? Menganalisa. Kalau di operator yang tugas utamanya sekarang memberi rekomendasi pemain terbaik dari pertandingan tersebut. Man of the match. Nah, sekiranya ada hal yang menarik, misalkan gaya main tim A menarik, atau ada pemain B yang bagus gaya mainnya, atau ada taktik yang beda nih, itu mungkin nanti bisa dibikin laporan. Cuma yang rutin setiap pertandingan adalah bikin rekomendasi. Rekomendasi pemain man of the match minggu ini
Dasarnya apa sih, Mas? Boleh tahu? Menarik itu. Siapa tahu gue pas main nanti gue harus wah gini nih, gue udah tahu nih diliatin gitu. Biasanya kalau ada agen klub asing akan jadi lebih bagus performanya di lapangan. Biar kelihatan ya. Iya, biar kelihatan. Iya. Nah, cuma biasanya ketika mereka main, biasanya yang paling banyak ngasih kontribusi di lapangan. Oke. Dan juga kita bukan ngebayangin sih, lebih ke gimana kalau misalkan pertandingan ini nggak ada pemain tersebut, pasti akan berubah gitu. Akan berubah. Ya, jadi kalau memang pemain ini dampaknya besar, memberikan dampak bagi pertandingan, ya itu kemungkinannya akan lebih besar. Akan lebih besar. Oh gitu. Berarti bisa ditentukan contoh nih kayak kemarin kan? Apa itu? Kayak Jajang ya kalau nggak salah ya. Jajang itu nggak main full 90 menit. Jajang PSS Sleman, Oke. tapi ternyata jadi man of the match. Apa karena memang kehadiran Jajang ini membuat si Sleman ini lebih bagus setelah keluar jadi jelek atau gimana? Jadi itu ada pengaruh keduanya. Kan juga pertandingan kan nggak hanya dalam satu babak gitu. Mungkin di babak pertama dia main bagus banget, Iya. bikin penyelamatan, bikin aksi-aksi yang Bagus lah ya. dan kalau misalkan dia nggak ada mungkin kebobolan atau gimana gitu. Terus kemudian di babak kedua mungkin dia nggak main penuh, tapi ketika dia diganti, pemain penggantinya mungkin tidak bermain sebaik dia di babak pertama, misalnya kayak gitu. Ya jadi nggak harus 90 menit juga, tapi ya seberapa besar dampak yang Dampaknya, berarti jelas ya, bukan dalam artian lu 90 menit main gitu jadi man of the match, Ya, nggak betul. tentu, tapi sejauh mana perform lu ngangkat tim ini. Iya, Benar nggak sih? Bisa dibilang begitu. Oke, suka dukanya apa sih Mas? Kadang-kadang ada yang ini nggak? Ada yang iseng gitu? Suka dukanya apa ya? Iseng sih nggak ada sih, cuma maksudnya ini kan adalah dunia yang sebenarnya di Indonesia masih baru gitu. Baru ya? Jadi mungkin belum sedalam atau belum sebanyak praktek-praktek di negara yang sepak bola maju gitu. Yang mana ketika saya dan mungkin teman-teman yang analis juga dulu belajar kiblatnya ke Eropa gitu. Terus ketika diterapin di sini tidak semuanya bisa ideal atau sebagaimana yang kami pelajari. Jadi ya mungkin di sepak bola Indonesia masih merintis dan itu sebenarnya hal yang baik gitu. Cuma perlu adaptasi dan ya juga perlu mempercepat untuk belajar lebih baik lagi gitu sih. Oh, keren banget. Terus nih, pertanyaan saya selanjutnya adalah, ini kan baru. Ya kan, ini baru. Terus menurut saya ini juga akhirnya akan jadi bagian penting nih dari dalam sebuah tim, klub ya, gitu. Gimana sih Mas caranya kita untuk bisa jadi video analis yang bagus atau keren? Caranya kalau Mas dulu pemain bola, Ya, posisinya kiper saya. posisi kiper, untuk jadi kiper yang bagus gimana caranya? Berlatih pasti. Oke, dan yang mungkin Mas punya kiper idola gitu. Iya, setuju. Dan itu sering nonton kiper idolanya main, terus mempelajari cara mainnya gimana. Oke. Role model. Role modelnya pasti Oke. punya. Nah, mungkin analis juga bisa, utamanya adalah dengan banyak nonton sepak bola gitu. Baik nonton sepak bola nggak hanya di kompetisi yang kita bekerja, tapi mencari ke kompetisi luar atau kompetisi yang mungkin orang nggak banyak nonton gitu untuk memperdalam ilmunya. Oke. Jadi ya kadang ada pertandingan-pertandingan yang mungkin kedengarannya aneh gitu, tapi ternyata ada hal-hal menarik dari situ gitu. Jadi ya memang mesti memperluas khazanah, mesti memperluas Wawasan juga, wawasan kita juga harus dibuka juga ya, open mind. Banyak banget Sebenarnya hal yang akhirnya bisa lu menjadi seorang video analis kayak gitu. Nah, ini saran buat klub-klub nih. Menurut Mas, secara ini kan baru nih, ya kan, ini baru. Terus penting nggak sih untuk sekarang kan kita ada liganya, ada beberapa kasta nih, gitu kan? Sarannya buat klub-klub ini apa sih? Sarannya untuk sekarang sih sebenarnya udah mulai banyak klub yang punya analis gitu. Bahkan ketika mereka nggak punya, mereka juga mencari gitu dengan aktif. Mereka pelatihnya butuh analis atau mungkin asistennya ada rekomendasi segala macam, dan itu hal yang baik gitu. Ya mungkin yang perlu ditambah adalah memberikan kesempatan buat yang dari
dari apa namanya, dari yang bukan dulu pemain profesional atau bukan pelatih profesional gitu. Misalkan kalau saya tidak punya background sepak bola sebelumnya, tapi saya punya kemampuan yang ternyata orang bisa lihat saya sebagai analis gitu. Analis. Jadi mungkin membuka pemikiran bahwa nggak semuanya pekerjaan di tim sepak bola itu harus diisi oleh mantan pemain, mantan pelatih, mantan profesional. Bisa jadi di kampus-kampus banyak yang pinter terus pengen jadi analis tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Atau bener sih. Di luar negeri atau di mana ada mahasiswa kita yang lagi S2 terus bagus gitu, pinter pengen jadi analis tapi ketika di Indonesia nggak ada pasarnya gitu. Karena saya punya teman yang seperti itu, jadi ya pengennya sih semua orang yang punya bakat dan punya keinginan belajar, punya kemampuan berpikir yang baik dikasih kesempatan untuk jadi analis. Ini keren banget. Kalau saya lihat lagi, bukan hanya klub yang butuh, agent. Benar gak sih? Kalau agent juga butuh. Kemudian juga klub juga untuk misalkan nih, pemain bidikannya, pemain Rizaldi, wah pemain stopper tinggi besar yang bagus gitu kan. Kalau ada video analisnya kan lebih ini dong. Setahu saya di Eropa itu sudah bertumbuh banyak pemain yang pakai analis pribadi satu. Jadi mereka berkonsultasi dengan baik itu analis dia hire sendiri atau dengan lembaga survei atau analis gitu, untuk cari di mana klub mana yang saya bisa cocok main gitu. Salah satu contoh waktu itu ada namanya pemain timnas Belanda namanya Memphis Depay. Sekarang dia main di Brazil. Dia waktu itu pemain MU, Manchester United. Kemudian dia bermasalah lah di Manchester United, dia tidak bisa berperforma dengan baik. Nah, dia punya analis, dia juga bekerja sama dengan lembaga konsultan. Terus disortir nih klub mana sih yang secara data tuh cocok dengan gaya main dia. Terus kemudian tersortir lah 3, 4, 5 klub. Dan akhirnya dia pilih Olympique Lyon di Prancis. Dan karirnya kembali naik lagi. Setelah itu dia pindah ke Barcelona dan bagus gitu. Jadi memang baik itu untuk pemain juga untuk agen untuk membantu si pemain ini memperoleh tim yang tepat untuk dia bisa berkarir dengan lebih baik, ya peran analis bisa membantu sih di situ. Keren banget, keren ini, beruntung banget nih kita bisa ngobrol dengan Mas Patrick nih, gila. Karena setahu saya dulu kan cap cip cup. Bener gak sih? Dulu milih ini karena dia bagus gitu kan. Belum tentu sebenarnya performnya dia tuh stabil gitu kan. Atau dekat rumah gitu. Ya, atau kenal gitu kan. Karena kedekatan. Gila. Seru banget. Mas Patrick, terima kasih banget ya udah hadir ke sini. Gila. Nggak harus panjang lebar nih ceritanya nih ya. Minum dulu deh kopinya. Kopi. Biar ini dong, kopi Uang Mas nih. Siapa tahu bisa dianalis untuk menjadi kopi terbesar di Indonesia. Bisa lebih fokus. Iya dong, bisa lebih fokus. Keren. Mas Patrick, thank you banget ya. Terima kasih. Udah hadir, udah datang, ngasih informasi dan edukasi yang keren buat klub-klub dan juga ya pokoknya agent, pemain juga secara pribadi tadi dibilang kalau ingin tampil lebih bagus lagi, lebih baik lagi, didampingi sama beliau-beliau nih. Keren. Gitu. Thank you banget ya, Mas. Oke, terima kasih banyak juga. Oke, teman-teman Golazo, sampai di sini nanti kita coba mengedukasi dengan video-video ilmu pengetahuan dan tentang sepak bola Indonesia dan nasional lebih dalam lagi dan lebih luas lagi. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.